wa yajibu dan wajib, fi haqqihi ta'ala pada haknya Allah Ta'ala. Al-qudratu sifat qudrat, artinya maha berkuasa Allah. Wahia yaitu sifatun sifat, qadimatun yang terdahulu, qaimatun yang tetap, bizatihi ta'ala pada zatnya Allah Ta'ala, yujidu biha adanya itu sifat kudrat, wa yu'dimu dan tidak adanya, wadidduha adapun lawannya itu sifat kudrat, al-ajzu sifat ajuz artinya lemah. Sahabat fillah, Allah itu memiliki sifat kudrat, artinya maha berkuasa Allah. Seperti gini, kita membuat sebuah bangku, kita membuat sebuah tulisan, kita membuat sebuah rumah. Ada yang membuat rumah, ada yang membuat buku, ada yang membuat bangku ini. Tapi pada hakikatnya siapa yang menggerakkannya? Yaitu Allah yang maha berkuasa. Seperti yang kemarin dijelaskan bahwa Allah lah yang menggerakkan semua alam semesta ini. Allah yang maha berkuasa untuk menggerakkan kita semua. Pada wahdaniyah fi zati, wahdaniyah fil af'ali. Gak bisa kalau misalkan kita sebagai seorang makhluk gak bisa untuk menggerakkan semuanya secara bersamaan. Sedangkan Allah yang ada di alam semesta ini, Allah lah yang menggerakkannya. Kan kalau misalkan kita mau sambil masak atau sambil makan gitu ya, makan sambil masak, kita pasti makan dulu, terus balik lagi ke dapur, udah gosong belum nih, atau misalkannya gosong enggak, lihat lagi ke dapur. Tapi Allah, semuanya itu digerakkan sama Allah. Itu maha kuasanya Allah. Ketika kita sakit, kita berobat, siapa yang berkuasa terhadap kesembuhan kita? Allah. Walaupun wasilahnya kita berobat dan kita minum obat, itu adalah wasilah kesembuhan kita, ikhtiarnya. Tetapi pada hakikatnya yang telah menyembuhkan kita adalah Allah. Kita memiliki sebuah cita-cita, kita memiliki sebuah harapan. Ketika harapan dan cita-cita kita tidak tercapai, pasti kita kecewa, karena kita mencurahkan segala harapan kita hanya kepada duniawi itu. Cita-cita kita bersifat duniawi. Kita pengen, misalkan kita pengen ranking 1 yang sekolah, kita ingin ranking 1. Kita ingin sesuatu hal itu tercapai, ada ambisi yang sangat kuat, dan semua yang ada di alam semesta ini adalah berpotensi membuat kita kecewa. Karena kenapa? Sifatnya duniawi. Atau misalkan di sini ada yang lagi ta'aruf, terus ternyata itu bukan jodoh kita, kita merasa kecewa, sehingga dipisahkanlah oleh Allah kita dengan si ikhwan tersebut, si fulan tersebut. Pasti akan merasa kecewa karena kita berharap kepada siapa? Kepada makhluk, kepada duniawi, yang bersifat duniawi. Begitupun suami atau istri. Misalkan Anda memiliki suami, jika Anda memiliki suami dan Anda mencurahkan segala harapan Anda hanya kepada suami, dan suami Anda membuat kecewa, pasti Anda pun kecewa karena Anda hanya berharap kepada yang sifatnya duniawi. Suami kita, bukan suami kita ya, suami saya. Di sini belum ada yang menikah. Suami Anda misalkan berharap kepada suami, semuanya harapan itu dicurahkan kepada suami. Giliran suami mengecewakan, Anda pun ikut kecewa karena suami Anda bersifat duniawi. Begitupun sebaliknya ya, bagi ikhwan yang berharap kepada istrinya dan bertawakal hanya kepada Allah. Kalau misalkannya kita ingin melakukan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah supaya kita gak kecewa. Allah itu gak pernah membuat kita kecewa. Allah selalu membuat kita bahagia, karena yang diharapkan kita, yang kita butuhkan adalah cinta Allah, bukan cinta makhluk. Karena kita udah tahu dunia ini singkat banget. Buat apa kita mengharapkan sesuatu yang singkat? Gak tahu kan, setengah jam ke depan, atau 1 menit lagi, atau bahkan 1 minggu lagi, 1 tahun lagi kita di dunia. Gak tahu, wallahu a'lam. Dan
para jomblowers, para jomblo, Allah alam kan, apakah kematiankah atau jodoh yang akan bertemu dengan masa depan kalian? Allah alam bishawab. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan bertemu dengan yang namanya kematian. Sahabat pilih, ketika kita bertawakal kepada Allah, lalu kita bisa mengubah takdir yang telah Allah tetapkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Jadi takdir kita bisa diubah dengan ikhtiar, atau dengan doa, atau dengan sedekah. Itu bisa kita ubah. Tapi tetap tawakal harus nomor satu, menyerahkan segala harapan kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Karena Allah yang maha berkuasa atas segala apa yang ada di dunia ini. Lalu bagaimana cara menyikapinya ketika kita bertemu dengan takdir kita? Yang pertama, bersyukur. Bersyukur jika kita berhasil mendapatkan apa yang telah Allah berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur sama Allah, Allah pasti akan menambah terus-menerus nikmat yang telah Allah berikan. Kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, maka azab Allah itu amatlah pedih. Lalu di dalam sebuah hadis qudsi, apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui mimpi. Tapi bukan ayat Al-Quran, ini sebuah hadis. Jadi contoh daripada hadis qudsi itu seperti ini. Qala Allah Ta'ala, qala Nabi SAW, berfirman Allah Subhanahu wa taala, bersabda Nabi Muhammad SAW, man lam yarda ala qada'i wa yasbir ala bala'i falyakhruj min tahtil ardi wal yattakhid rabbal siwa. Barang siapa yang tidak rela terhadap hukumku dan tidak sabar akan cobaanku, maka keluarlah dari bumiku dan carilah Tuhan selain daripada aku. Siapa? Kalau misalnya kita tidak bersyukur, kita berputus asa terhadap nikmat yang telah Allah berikan, kita berputus asa, kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, sampai kita nangis-nangis gitu, kejar, sampai kita mau bunuh diri. Seseorang yang membunuh diri karena harapannya itu sirna. Gini contohnya, banyak orang yang survei anak sendiri ya. Waktu itu anak ke pondok pesantren Al-Mu'in. Di pondok pesantren Al-Mu'in itu ada sebuah pengobatan untuk orang-orang gila. Nah, anak tanya kepada salah satu santri di sana, teh di sini teh, kenapa sih pada gila gitu ya? Kenapa? Kebanyakannya sih teh, ada yang ditinggalin sama pacarnya, ada yang ditinggal sama pacarnya. Itu banyak banget yang tentang masalah pacarannya. Kenapa? Karena telah mencurahkan semua harapannya kepada makhluk, dan makhluk itu membuat dia sangat kecewa sehingga membuat dia putus asa, sehingga terjadilah depresi dan menjadi gila, stres, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita terlalu mengharapkan semuanya kepada makhluk, pasti membuat kita stres ya. Dan Allah berkata, kalau kita tidak sabar terhadap cobaan yang telah Allah berikan, itu memang berat banget ya, Dak. Kita pasti akan bertemu dengan yang namanya ujian. Dari mulai kita lahir sampai kita bertemu dengan ajal kita, pasti kita bertemu dengan yang namanya ujian. Masya Allahnya, bahkan ketika kematian saja kita berperang dengan syaitan. Ada sebuah kisah, ini kisahnya kakeknya Abi Fauzi ya, pas waktu meninggal. Bener ya, Masya Allah, jadi merinding. Malam Jumat lagi ya. Jadi pas waktu beliau sakaratul maut ya sahabatillah, beliau sampai gini, karena memang benar kita berperang dengan syaitan. La Allah, la Allah. Beliau sampai bilang kayak gitu. Itu kenapa? Karena berperang dengan setan.
Syaitan itu akan menggoda kita bahwa akulah Tuhan gitu. Akulah Tuhan. Tapi Masya Allahnya kakeknya Habib Fauzi sampai berkata kayak gitu. Allah, Masya Allah, itu kematian sangat indah banget. Sampai tersenyum, itu senyum banget, senyum, Masya Allah ya. Pengen banget ya punya kematian seperti itu ya, indah ya. Belum bisa mengharapkan kematian itu, padahal kematian itu salah satu jalan supaya kita bertemu sama Allah. Tetapi yang Ana rasakan takut mati itu. Itu karena apa? Karena Ana masih mencintai duniawi. Karena itulah yang dinamakan dengan wahan, penyakit wahan. Mencintai duniawi dan takut mati. Ya Allah, kita masih kayak gitu ya. Ya Allah, kita akan sama-sama berusaha untuk menjadi seorang wanita solihah dan berakhlakul karimah, untuk ridho terhadap apa yang telah Allah takdirkan sama kita ya sahabat wilayah. Masya Allah, wajib merasa ridho atau rela hati terhadap semua takdir Allah. Jangan menyesal terhadap apa yang telah Allah takdirkan. Selanjutnya sahabat bila, di dalam kitab Tijan Udara kita lanjutkan. Wadalilu, adapun dalilnya, ala zalika, pada itu sifat kudrat, annahu, sesungguhnya Allah, laukana, apabila ada Allah, ajizan, lemah. Kalau misalkannya Allah gak mampu, Allah itu lemah. Allah itu lemah membuat alam semesta ini, pasti Allah gak mau membuat alam semesta ini. Lam yujad syai'un min hadhil makhluqati, pasti tidak akan ada makhluk-makhluk ini. Alam semesta ini tidak akan ada kalau misalkannya Allah itu lemah. Dalil naklinya sifat kudrat di dalam surat Al-Baqarah ayat 109. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan dalam firman Allah di dalam surat Yasin ayat 82. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah bila ia menghendaki sesuatu perkara hanyalah berkata kun fayakun, jadilah, maka jadilah ini. Masya Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kita pengen sesuatu pasti akan Allah kabulkan. Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak. Kita pengen sesuatu karena doa itu adalah senjatanya orang muslim. Kita memiliki cita-cita. Okelah, cita-cita kita bukan hanya bermanfaat buat kita sendiri, bukan hanya masalah duniawi. Boleh masalah duniawi, tetapi apa cita-cita kita itu harus bermanfaat bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk umat, untuk banyak orang, supaya bermanfaat. Itu Masya Allah, pasti akan Allah kabulkan segala apa yang kita inginkan. Allah tuh tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi bisa kita ubah dengan cara berdoa, dengan ikhtiar kita, tapi tetap tawakal harus tetap ada. Selanjutnya, sifat iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Wajibu, dan wajib fi haqqihi ta'ala, pada haknya Allah Ta'ala. Al-iradatu, sifat iradah, artinya maha berkehendak Allah. Sifatun, sifat qadimatun, yang terdahulu, qaimatun, yang tetap, bizatihi ta'ala, pada zatnya Allah Ta'ala. Yukhassisu, menentukan Allah biha, dengan kehendaknya atau dengan sifat iradahnya, al-mumkina, kepada sesuatu yang mungkin, bil wujudi, dengan mengadakannya, atau bil adami, atau meniadakannya, bil ghina, atau kayanya,
bil fakri atau miskinnya, au bil ilmi atau mengetahuinya, au bil jahli atau bodohnya, ila ghairi dzalika daripada itu, atau selain daripada itu. Wadidduha adapun lawannya itu sifat irodah, al karohatu sifat karohah, artinya terpaksa. Segala kejadian di dunia ini, sahabatillah, di dalam alam semesta ini ada hubungannya dengan kudrat dan irodahnya Allah. Allah Maha Berkuasa dan Allah Maha Berkehendak. Yang pertama, ada sesuatu yang dikehendaki, diperintahkan dan diridhoi oleh Allah. Seperti apa? Seperti ketakwaan. Ketakwaan dan siapa contohnya? Seperti ketakwaannya Sayyidina Abu Bakar. Itu adalah yang diperintahkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan yang dikehendaki oleh Allah. Itulah contoh daripada sifat kudrat dan iradahnya Allah. Dikehendaki oleh Allah, akan tetapi tidak memerintahkan. Allah tidak memerintahkan dan tidak meridhoinya. Seperti siapa? Seperti kufurnya Fir'aun. Allah tidak memerintahkan kita untuk kufur. Allah tidak memerintahkan kita untuk berbuat maksiat. Tetapi kita sebagai seorang manusia yang tidak luput daripada dosa, pasti kita semua punya dosa ya. Banyak banget gitu kita, apalagi anak gitu ya, banyak banget dosanya. Kita harus ridho terhadap kemaksiatan yang telah Allah takdirkan dari segi takdir. Tetapi kita harus ingat bahwa ini adalah sebuah kemaksiatan. Kita harus bertobat kepada Allah. Bertobat, kita harus sadar bahwa ini adalah sesuatu hal yang tidak Allah ridhoi. Maka kita harus bertobat kepada Allah. Wad dalilu, adapun dalilnya itu sifat iradah, ala dzalika itu sifat iradah, annahu sesungguhnya Allah laukana apabila ada Allah karihan terpaksa, lakana maka pasti ada Allah ajizan lemah, wa kaunuhu dan adanya Allah ajizan lemah, muhalun mustahil. Contohnya kita bangun tidur, kita pengen beresin kasur kita. Rajin banget kamu beresin kasur. Terpaksa daripada balatak gitu kan. Tetapi Allah tidak memiliki sifat seperti itu. Allah Maha Berkehendak dan Maha Berkuasa terhadap adanya ciptaan Allah. Kalau Allah terpaksa, lau kana karihan lakana ajizan wa kaunuhu ajizan wa huwa muhalun. Kalau misalkannya Allah itu terpaksa menciptakan alam semesta ini, maka pasti ada Allah itu lemah, dan adanya Allah itu lemah, dan huwa muharun, mustahil bagi Allah. Dalil naklinya sifat iradah adalah surat Al-Buruj ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alun lima yurid. Allah Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya.